Saudara, ketika kita memilih jalan kita sendiri, ketika kita memilih untuk berdosa, ketika kita membiarkan hidup kita itu menyimpang dari kebenaran Tuhan, itu sama saja kita sedang berjalan keluar dari perlindungan Tuhan. Shalom. Bagaimana kita bisa alami perubahan yang radikal? Ada 3 hal yang akan kita lihat dari kasusnya Gideon, bahwa kita bisa alami perubahan yang besar dalam hidup kita ketika kita menangkap kebenaran firman Tuhan ini dan mulai hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya, kita baca ayat 1 dan 2 ya. Kita baca ayat 1 dan 2, kemudian loncat ayat yang ke-6, karena ini pasalnya, ini ayatnya banyak, supaya enggak habis untuk membaca di sini ya. Kita baca ayat 1, 2, kemudian loncat ke-6 ya. Kita baca dulu sama-sama, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutlah kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, ini kebiasaan orang Israel dan kebiasaan kita juga. Kalau hidup enak, lupa Tuhan. Kalau hidupnya mapan, tenang-tenang saja, kemudian mulai tinggalkan Tuhan. Mulai kompromi dengan dosa, mulai kompromi dengan berhala-berhala, mulai kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan koreksi, Tuhan disiplin, akhirnya Tuhan izinkan ada musuh yang menguasai orang Israel. Ini orang Midian yang menguasai. Ketika orang Israel mulai berdosa jahat kepada Tuhan, maka Tuhan Tuhan izinkan orang musuh itu menguasai mereka. Saudara, ketika kita memilih jalan kita sendiri, ketika kita memilih untuk berdosa, ketika kita membiarkan hidup kita itu menyimpang dari kebenaran Tuhan, itu sama saja kita sedang berjalan keluar dari perlindungan Tuhan. Makanya musuh begitu mudah untuk menguasai kehidupan kita. Saudara, banyak orang Kristen yang kalah hari-hari ini. Banyak orang Kristen yang hidupnya kacau hari-hari ini. Banyak orang Kristen yang keluarganya kacau balau di akhir-akhir ini. Kacau balau. Ya, kalau seperti itu, apakah bisa diharapkan orang-orang Kristen yang berkemenangan? Orang-orang seperti itu bisa enggak diharapkan ada perubahan yang radikal dalam kehidupannya? Orang Kristen tidak bisa jadi garam yang merubah dunia ini, karena orang Kristen sudah menjadi garam yang tawar. Tidak ada lagi faedahnya. Orang Kristen tidak bisa lagi jadi terang karena terangnya menjadi padam. Orang dunia yang hidup dalam kegelapan tidak bisa menemukan terang karena begitu ketemu orang Kristen sama-sama gelap. Sama-sama ada dalam kegelapan. Bagaimana mereka bisa tahu jalan hidup dan kebenaran dalam Yesus Kristus? Karena hidupnya sama. Ini yang terjadi dengan orang Israel pada masa itu. Mereka hidupnya tenang, diberkati, nikmat, begitu. Mereka mulai lupa diri, mereka mulai terlibat dengan penyembahan berhala. 7 tahun lamanya mereka hidup dalam ketakutan luar biasa. Mereka menanam, begitu sudah harus menuai, sudah dirampas oleh musuh. Dijarah oleh musuh. Mereka hidup melarat, ayat 6 tadi kan, mereka hidup melarat ketakutan. Ini yang terjadi dengan umat Allah. Saudara, dengar ini, umat pilihan Allah tetapi hidupnya dalam ketakutan, dalam kemelaratan. Jadi apa kebanggaannya umat pilihan Allah? Kita adalah umat pilihan dalam perjanjian baru. Kita adalah umat pilihannya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau hidup kita juga seperti orang Israel,
Apa sebenarnya kelebihannya? Apa daya tariknya? Apa yang membuat orang di luar sana tertarik untuk datang kepada Kristus? Lebih baik nggak jadi orang Kristen kalau kondisinya sama. Dalam cengkraman ketakutan, melarat, nggak berdaya, dan akhirnya 7 tahun mereka sembunyi di gua. Berarti hidupnya sudah menyimpang dari rencana Tuhan kan? Umat Allah dipanggil keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, mosok setelah itu hidup di gua, jadi manusia gua. Jelas ini hidupnya sudah mulai menyimpang dari rencana Tuhan semula. Hidupnya sudah tidak bisa menikmati indahnya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan kekristenan seperti itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Tetapi perubahan bisa terjadi dalam Kristus. Apapun situasinya, perubahan itu pasti terjadi. Amin. Tidak mungkin yang tidak bisa berubah. Kadang-kadang ada orang berpikir, wah kalau yang begini nggak mungkin percaya Yesus. Ya, ternyata justru kelihatannya orang yang bandel, yang keras hati, yang ganas sekali, justru yang lembut hati terima Kristus. Orang bisa berubah luar biasa, seorang pembunuh, seorang yang kasar. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, diubahkan pribadinya luar biasa. Begitu ya. Saudara, Tuhan bisa mengubah. Ada 3 hal yang mengubah kehidupan orang Israel. Tapi kita belajar secara khusus dari tokoh yang namanya Gideon. Bagaimana orang Israel yang hidup dalam persembunyian, dalam ketakutan, dalam kemelaratan, benar-benar ini kekalahan yang luar biasa dalam hidupnya sebagai umat Allah kan. Orang-orang yang sungguh hancur hidupnya, rusak jiwanya, tetapi alami perubahan yang besar, dan Gideon menjadi prototipe dari perubahan besar itu. Kita akan belajar dari sosok Gideon ini. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya yang kita lihat ya, mulai ayat yang ke-11. Ayat 11 kita baca sama-sama. Ya. 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang agak tersembunyi bagi orang Midian. Kenapa Tuhan membawa perubahan pertama melalui Gideon? Lalu kenapa akhirnya Tuhan memakai Gideon bukan orang lain? Apakah Gideon lebih baik? Apakah Gideon lebih pintar dari yang lain? Apakah Gideon lebih hebat dari orang lain? Tidak. Tetapi karena Gideon tidak mau terus terperangkap, terpenjara dengan ketakutannya. Tidak mau terus-menerus. Dia ada di dalam gua dan dijajah oleh musuh. Walaupun dia tidak ketemu musuh, kalau sembunyi terus sama saja dijajah, diperbudak oleh musuh. Yang Gideon lakukan adalah dia keluar dari gua. Aku harus jalani hidupku terus. Aku harus pikirkan keluargaku tetap bisa makan. Aku harus perhatikan, dan dia akhirnya mulai apa? Dia keluar dari gua, mengirit gandum, walaupun di tempat pemerasan, masih agak khawatir. Sembunyi kan berarti kan, supaya nggak ketahuan musuh kan? Tetapi sebenarnya ini langkah pertama. Saudara, dari sini kita bisa tahu, langkah pertama kalau kita ingin alami perubahan besar dalam Kristus, kita harus keluar dari persembunyian kita. Kita harus keluar dari cangkang kita. Biasanya kehidupan orang itu kayak kue lapis, atau kalau nggak kue lapis kayak bawang. Psikologi perilaku ada teori begini, namanya fenomena gunung es. Saudara, gunung es itu yang terlihat itu besar kan? Tetapi sebenarnya yang terlihat itu hanya 10-20%. Yang tidak kelihatan, yang di bawah permukaan air itu bisa 80-90%, tidak terlihat. Yang di atas permukaan itu yang namanya zona aman, yang ingin kita tampilkan di depan orang lain, supaya kita tetap diterima, supaya kita tetap dihargai, supaya kita tetap dipuji, dapat apresiasi baik, supaya kita punya teman, supaya kita dapat kesempatan. Itu area aman. Dan banyak orang itu seperti fenomena gunung es, menampilkan bagian-bagian yang aman saja dalam relasi, dalam hubungannya dengan orang lain, tetapi sebenarnya 80% lebih itu tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Padahal yang terlihat itu biasanya didorong oleh yang tidak kelihatan. Konselingnya hanya soal perselingkuhan, tetapi dia konseling ke salah satu
pembimbing saya, yang ngelatih saya pelayanan pemulihan. Karena dia udah pengalaman ini, pelayanan pemulihan sudah lama, dia langsung lihat, begitu ibu muda tadi masuk, dia sudah mulai bisa menduga, ibu ini punya masalah dengan dirinya. Penampilannya sangat sempurna sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kelihatannya sempurna sekali. Dan selalu ketika sekolah, selalu juara. Apa saja yang dikerjakan, selalu yang the best. Kami kalau di pelayanan pemulihan, kalau orang terlalu kelihatan sempurna, kita justru lihat ini sembunyinya banyak banget. Karena kita tahu nggak ada orang yang sempurna, gitu kan? Dan nggak ada orang yang terlalu sempurna. Tetapi kalau performernya dibangun kelihatan supaya semuanya serba sempurna, itu persembunyiannya banyak. Ya. Tetapi hanya kalau diajak bicara, berkelitnya banyak, karena sudah terbiasa dia bersembunyi di balik penampilannya. Ketika diajak dalam proses konseling gitu, konseling kan biasanya hanya lebih banyak ngobrol aja kan. Ya, bagi saudara yang seneng ngobrol, ini pelayanan konseling itu asik gitu ya. Tetapi bagi saudara yang seneng jualan obat, khotbah asik. Ya, ngomong sendiri gitu kan. Ini dia ngobrol-ngobrol gitu sampai mulai ditanya, gimana? Hubunganmu dengan keluarga gimana? Kita selalu biasanya akan bawa orang, tarik orang ke pengalaman masa-masa awal di keluarga. Karena kita tahu hal terbesar yang membentuk hidup seseorang itu di keluarganya. Yang terbesar membentuk karakter kita, tabiat kita itu 5 tahun pertama hidup kita. Dan itu pasti bersama dengan keluarga. Bagi yang punya anak kecil, balita, jangan berpikir ya udahlah serahkan baby sister aja, mumpung masih kecil, nanti kalau gede ditungguin. Terbalik, kalau kecil ditungguin dulu, kalau remaja dilepas sudah siap, kalau kita benar-benar didik dengan baik. Ya, 5 tahun pertama itu harus benar-benar itu sentuhan orang tuanya, supaya karakternya terbentuk dengan baik, diberi nilai-nilai hidup yang baik. Ya. Ketika masa kecil, ibunya yang punya standar itu luar biasa, tinggi. Jadi maksudnya pengen ngajarkan anaknya ini tentang etika, tentang ketertiban begitu. Jadi dia ingat, ini namanya persepsi anak. Dia punya trauma untuk hal yang sebenarnya bagi orang dewasa dianggap ringan. Suatu saat dia masuk ke kamar mamanya, mama gitu kan, masuk. Dia buka pintu, kemudian tutup lagi. Ketika tutup, namanya anak-anak sambil lari kan, pintunya kebanting. Mamanya lagi asik apa, terganggu. Kamu kok banting-banting pintu? Begitu, ternyata, udah kamu ulang, keluar lagi. Tutup yang baik. Tutup lagi, namanya anak-anak kan tidak sesempurna orang dewasa lah tutup pintu. Tetap enggak sesuai dengan standar ibunya, ulang. Setelah itu anak itu disuruh 25 kali keluar masuk tutup pintu. Sampai ibunya baru merasa puas. Udah, apa kamu mau ngomong apa? Tetapi itu persepsi masa kanak-kanak. Mulai saat itu yang dia yakini apa? Supaya aku disayang ibu dan ibu memberi respon yang baik kepadaku, aku harus lakukan semuanya serba sempurna. Kalau enggak sempurna, aku kena marah. Dan aku bisa enggak dekat dengan mamaku. Sejak itu apapun yang dia lakukan, dia selalu ingin tampil sempurna. Sekolah harus sempurna, penampilan sempurna, pekerjaan apapun dia berusaha untuk menjadi sempurna. Dan orang yang seperti ini menikah, kira-kira suaminya bahagia atau enggak? Tersiksa. Itu salah satu yang mendorong suaminya akhirnya selingkuh. Jadi perselingkuhannya, problemnya bukan karena suaminya itu memang tukang selingkuh waktu itu. Dia sudah dalam tekanan yang berat dengan istrinya. Apalagi sama-sama sekolah teologi kan, mendapatkan nilai-nilai yang ideal kan. Itu biasanya malah justru tingkat ketegangannya jadi tinggi. Karena sama-sama dengar nilai-nilai yang ideal, kok istriku begini nih. Itu namanya istrinya tidak bisa hidup dalam kasih karunia. Karena tidak bisa terima suaminya apa adanya. Harus sesuai standar dia, tersiksa. Karena dia dari kecil sudah terbentuk seperti itu. Saudara, hidup kita itu dibentuk oleh masa lalu. Kalau masa lalu itu tidak berhasil kita lepaskan dengan baik, hal negatif itulah yang membentuk kita. Dia sembunyi dengan semua kerja keras, dengan prestasi, dengan penampilan yang serba sempurna. Tujuannya apa? Untuk
mendapatkan kasih sayang dan penerimaan orang lain. Menjadi orang sempurna itu tersiksa enggak? Sangat tersiksa, itu bisa frustasi. Artinya, kadang-kadang kita bersembunyi di balik penampilan, di balik status, di balik kerja keras untuk menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya kita takutkan. Sesuatu yang membuat kita menderita. Kita ingin selalu mencapai yang tertinggi, yang terbaik, yang terbaik. Memangnya kalau nggak terbaik kenapa? Kita terlalu sering dengar khotbah katakan, menjadi anak-anak Tuhan itu harus menjadi orang yang terbaik. Saya tanya, di mana Alkitab katakan semua orang yang dipakai Tuhan selalu yang terbaik? Yeremia itu menderita dalam kemiskinan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab itu justru ujung hidupnya maut. Artinya menderita loh, iya kan? Itu bahasa motivator itu saudara, yang terbaik, yang terbaik. Itu kan? Yang Alkitab ajarkan apa? Lakukan segala sesuatu segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ketika kita lakukan sesuatu sepenuh hati untuk Tuhan, pasti kita akan berikan yang paling baik yang kita punyai. Gitu kan? Yang kita punyai itu hasilnya apakah bagi orang lain dianggap terbaik? Belum tentu. Belum tentu kan? Itu artinya hidup dalam kasih karunia saudara. Keluarlah dari kepompongmu. Keluarlah dari persembunyianmu, jadilah dirimu sendiri. Itu awal perubahan hidupmu. Kita itu menipu diri sendiri kalau kita berpikir kita nggak berdosa. Kita itu bohong kalau kita berkata kita baik-baik saja. Gitu kan? Tetapi kalau kita berdosa, mari kita mengaku dosa. Sebab Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Kapan proses Tuhan menyucikan kita? Kita mulai keluar dari persembunyian kita ngakui bahwa saya berdosa. Saya tanya, ngakui bahwa diri kita berdosa itu mudah enggak? Berkata bahwa saya salah, saya berdosa, saya gagal, itu mudah enggak? Susah. Tetapi berkata, kamu gagal, kamu susah, kamu salah, itu mudah enggak? Kalau ngomongin orang gampang, tetapi ngomongin diri sendiri. Itu alasannya, kenapa? Butuh 30 tahun membuat saudara bertobat. Hanya untuk mengaku, Tuhan aku berdosa, minta pengampunanmu. Tetapi setelah bertobat jadi orang Kristen, ngaku dosa susah sekali. Bapak-bapak mudah enggak mengaku dosa terhadap istri? Istri-istri mudah enggak mengakui dosanya, kesalahannya terhadap suami? Susah. Orang tua mudah enggak minta maaf kepada anaknya? Susah. Anak-anak minta maaf kepada orang tuanya? Susah. Karena benturannya adalah ego kita. Hati kita yang keras. Tetapi kalau saudara ingin perubahan yang besar, keluar dari persembunyianmu yang namanya harga diri, yang namanya kesombongan, yang namanya membangun penampilan yang sempurna itu. Jujurlah bahwa ada dosa, ada kesalahan dalam diriku. Aku gagal. Itu membebaskan saudara. Sebab saudara gagal, saudara berdosa, saudara lakukan kesalahan apapun, Tuhan tetap mengasihimu, Tuhan tidak pernah menolakmu. Pegang kasih karunia Tuhan ini. Ayat itu ayat yang susah dilakukan orang Kristen. Kita ngomong ngaku dosa kadang-kadang hanya sekedarnya saja, hanya di mulut, tidak dari hati. Enggak ada penyesalan. Kalau kita coba sembunyikan banyak hal yang berdosa, yang buruk, dan itu mengganggu jiwa kita, itu nanti ujungnya penyakit. Ujungnya penyakit. Kalau saudara ingin hidup sehat, jaga rohanimu sehat, dan jadilah dirimu yang sesungguhnya. Kalau dosa cepat ngaku dosa saja. Tuhan jelas kok katanya ringkes kok, iya kan? Kalau kita bohong kalau kita nggak berdosa. Tetapi kalau berdosa, ngaku dosa. Loh Tuhan kan sudah jalan. Sebab aku sudah bayar lunas sebenarnya dosa-dosamu. Yang kamu butuhkan sekarang ngaku dosa. Tetapi kalau dosa disembunyikan, itu sebenarnya sedang menyakiti jiwa kita sendiri. Kalau kita mengaku dosa yang sakit bisa cepat sembuh. Bahkan Tuhan kan aku datang untuk orang berdosa. Aku tidak mencari orang benar, mencari orang berdosa. Aku datang tidak mencari orang yang yang sehat, aku cari orang sakit. Artinya kalau kita jujur kita sakit, kita jujur kita ada dosa, kita akan berjumpa dengan Tuhan dimanapun kita berada. Apalagi dalam ibadah. Kenapa ada orang Kristen di kebaktian yang sama, dengar firman yang sama, nyanyi puji-pujian yang sama, ada yang berubah, ada yang enggak berubah.
Apa yang membedakan? Yang satu merasa benar, yang satu merasa berdosa. Yang satu merasa sehat, yang satu merasa sehat. Ya, sakit. Jujur. Orang yang jujur dengan dirinya berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara datang ibadah merasa dirimu benar-benar saja, nggak ada yang salahnya, nggak ketemu Yesus, sebab Yesus mencari orang yang berdosa. Tapi ini saudara, bangun hidupmu, identitas hidupmu itu dengan kata-katanya Tuhan. Jangan dengan perkataan manusia atau situasi dan kondisi yang sedang saudara alami. Tetapi bangunlah identitasmu itu berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Di sini Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Padahal orangnya lagi ketakutan. Gitu kan? Dan itu dia masih berdebat kan? Dia berdebat apa? Gideon berkata apa? Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami mengapa semuanya ini menimpa kami? Oh, dia mulai, kalau memang Tuhan menyertai kami, kenapa kami dibiarkan menderita? Kenapa Tuhan biarkan orang Midian menganiaya kami? Sudah 7 tahun ini kami ketakutan terus. Sudah 7 tahun kami hidup melarat. Kenapa ini dibiarkan terjadi? Orang itu dibentuk dengan masalahnya kan akhirnya kan? Dibentuk dengan kata-kata satu sama lain. Kita ini yang sial, kita itu bangsa yang sial. Kenapa dulu kita keluar dari Mesir juga? Di sana kita masih bisa makan bawang. Di sana kita makan mentimun. Di sana makan daging. Itu yang diucapkan terus orang Israel kan? Di selama perjalanan kan? Kalau Tuhan menyertai, kenapa kami menderita seperti ini? Perkataan itu mungkin saling diomongkan, itu yang membentuk Gideon juga. Identitasnya dibentuk oleh masalah. Identitas hidupnya dibentuk oleh kata-kata orang yang negatif kepadanya. Bahkan kemudian Tuhan berkata lagi apa di ayat selanjutnya, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian, bukankah aku mengutus engkau? Tuhan tidak terlalu memberi fokus pada ini, karena Tuhan tahu, Tuhan lagi menyembuhkan jiwanya Gideon, gitu. Tuhan tidak hanya berkata, hei engkau pahlawan yang gagah perkasa, engkau disertai oleh Tuhan. Gideon tidak percaya, Tuhan berkata, ada kekuatan dalam dirimu. Aku mengutus engkau supaya engkau bebaskan umat ini. Pergilah dengan kekuatanmu. Tuhan ingin tunjukkan, ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang kuat dalam dirimu. Itu tersembunyi di bawah permukaan karena engkau ketakutan. Engkau harus bongkar itu. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Bukan di luar sana yang membuat engkau hebat. Dalam dirimu itu ada sesuatu yang hebat. Karena engkau umat pilihan Allah. Karena dalam dirimu engkau adalah bait roh Allah. Ada pribadi ilahi dalam dirimu. Ada sesuatu yang hebat. Engkau bisa bawa perubahan. Engkau bisa berubah dan engkau bisa bawa perubahan. Kalau Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani, Tuhan sedang berkata, engkau itu bisa berubah. Engkau tidak perlu ketakutan terus. Engkau tidak perlu sembunyi terus. Dan ketika Tuhan berkata, ayo pergi dengan kekuatanmu, aku mengutus engkau. Tuhan berkata, ada sesuatu yang besar yang kau miliki bisa membawa perubahan banyak orang. Tetapi Gideon tetap melihat dirinya negatif kan? Dia berkata seperti apa? Di ayat selanjutnya. Ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Identitasnya buruk sekali. Aku itu suku paling kecil. Aku ini paling kecil. Aku paling lemah di keluargaku. Itu terus kan? Memangnya masalahnya apa kalau keluarga kita kecil? Memang masalahnya apa kalau kita orang paling kecil? Memang masalahnya apa? Kalau keluarga kita paling miskin, apa masalahnya? Masalahnya jiwa kita. Itu akhirnya jadi identitas buruk kita. Kita melihat diri kita itu terlalu lemah untuk lakukan banyak hal. Kita melihat diri kita tidak punya kemampuan apa-apa dalam hidup ini. Kita mulai mengubur semua kekuatan, semua anugerah Tuhan yang baik yang Tuhan berikan dalam diri kita. Itu harus dibongkar. Tuhan sedang gali itu kembali. Bukankah aku menyertaimu? Bukankah aku yang mengutus kamu? Pergi dengan kekuatan yang ada ini. Berarti Tuhan tidak berkata, aku akan memberi kekuatan. Enggak kan? Tuhan berkata apa? Pergi dengan kekuatanmu. Berarti kekuatannya sudah ada belum? Kalau kita baca surat Timotius, 2 Timotius 1 ayat 7, katakan begini. Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Tetapi
Ia memberikan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Orang hidup dalam Tuhan harusnya tidak dikuasai dengan ketakutan. Sehingga hidupnya penuh dengan kemunafikan, hidupnya penuh dengan manipulasi, hidupnya penuh dengan persembunyian. Tetapi ada kekuatan roh Allah membuat dia berani tampil, jadi garam, jadi terang. Inilah saya, inilah hidupku. Perubahan besar baru mungkin terjadi kalau saudara bangun identitasmu berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan tentang hidupmu. Bukan identitas yang dibangun berdasarkan perkataan orang lain, penilaian orang lain, reaksi orang lain, atau berdasarkan masalah yang sedang kita alami. Saudara boleh dengar khotbah-khotbah tentang perubahan yang radikal, menjadi orang Kristen yang berubah radikal, tetapi selama saudara tetap aja banyak yang saudara sembunyikan, nggak bakalan berubah. Karena saudara tidak jadi dirimu sendiri. Gimana? Bagian mana yang diubah Tuhan? Itu yang kita tampilkan. Iya kan? Yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau terlalu banyak penyangkalan diri, terlalu banyak yang disembunyikan, kelihatannya semua baik-baik saja. Kalau ke gereja, itu seperti semuanya indah, tetapi begitu keluar gereja, ternyata banyak hal-hal yang berbeda. Saudara tidak akan alami proses pekerjaan roh Allah yang mengubah hidup kita. Dan kalau kita lihat diri kita juga dengan cara yang salah, perubahan itu juga sulit. Saudara nggak perlu malu menampilkan dirimu sendiri. Ya saya pernah bilang kan, saya nggak malu. Kalau orang bank telepon saya gitu kan selalu ditanya, mamanya, ibunya siapa Pak? Gitu. Ibu saya namanya siapa? Sukiem. Saya bilang, dulu ketika saya remaja malu. Ibu saya namanya desit banget, deso banget. Saya sekarang bangga. Nama ibu siapa Pak? Namanya Sukiem. Orang bank kadang-kadang biayanya akan tanya lagi, karena belum pernah dengar kata itu kan. Sekarang kan namanya Sophia Lajuba, namanya Janet, namanya apa ini Sukiem. Dia akan tanya, maaf Pak, siapa Pak? Gitu. Kemudian akan ditanya, gitu. Maksudnya pelafalannya gimana Pak? Karena itu kan nama yang ajaib untuk zaman sekarang kan. Namanya Sukiem. Saya nggak perlu malu. Gimana keluarga saya kan? Kemudian saya banyak cerita, terutama dengan anak-anak muda begitu. Oh saya masa lalu saya itu penakut, pemalu, minder, dan keluarga yang sangat miskin. Saya dalam waktu masa kecil saya, begitu ayah saya meninggal, saya tinggal di rumah, pindah kampung itu, begitu masuk kampung, itu bisa pindah lebih dari 5 kali. Ibu saya nggak mampu bayar satu tempat, pindah yang tempat lain, hanya muter di satu desa berdekatan. Jadi cuma mungkin 200 meter gitu pindah-pindah rumah saja. Sesuai dengan, pernah saya akhirnya ibu saya nggak punya uang, dia ngontrak dapurnya orang, pakai gedek, pakai bambu itu, tanah aja alas lantainya, kita tidur di lantai di bawah. Itu mungkin masa-masa susah kan, dan saya tidak perlu malu, saya punya latar belakang seperti itu. Apa masalahnya? Memangnya kalau ibu saya miskin, kalau saya masa kecil saya miskin, tidak ada sesuatu yang kuat dalam diri saya. Bukankah Alkitab berkata, saya gambar dan rupa Allah, kejadian saya dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Bukan masa laluku itu harus selalu dahsyat dan ajaib. Diriku yang dahsyat dan ajaib. Begitu kan? Sesuatu yang hebat kan? Loh kalau saya malu, ibu saya jualan baju bekas di emperan toko. Saya pernah cerita kan, 5 tahun pertama saya nggak pernah dibelikan baju baru. Baju baru itu berarti ibu saya beli dari orang di emperan toko itu. Cuma gelar begitu saja, ada yang jual baju, itu lihat ini bagus untuk anakku lanang yang ragil ini. Saya anak ragil, anak bungsu saya. Pulang gitu, le sini pakai, cocok. Wah bagus ya. Oh bagus, bagus Bu, bagus. Padahal baju bekas orang. Itu masa kecil saya. Tetapi kalau saya mengenang sekarang, saya pikir wanita yang paling saya banggakan, pertama ibu saya, kedua pasti istri saya. Itu kan, istri saya. Dari rumah ibu saya, keluar 3 hamba Tuhan. Seorang penjual baju bekas di emperan toko. Apa yang membuat saya jadi harus malu dan minder? Harus berhadapan dengan yang mungkin ekonomi lebih tinggi, pendidikannya lebih baik. Enggak. Saya melayani hidup saya berdasarkan apa yang
Tuhan katakan kepada saya. Identitas saya bangun berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Saya nggak mau hidup saya dikontrol oleh masalah saya. Saya tidak mau hidup saya dikontrol oleh penilaian dan reaksi negatif orang lain. Tetapi oleh apa penilaian dan perkataan Tuhan. Dan itu bahagia saudara. Bebas kita. Karena ada anugerah Tuhan ternyata. Tuhan bisa berkata, kamu bertobat. Begitu saya minta ampun, Tuhan berkata, aku ampuni, aku lupakan. Aku nggak nginget-nginget lagi, saya diterima. Saya nggak pernah ditolak, gitu kan? Begitu saya gagal, saya malu. Tuhan, saya malu, saya tidak lakukan apa yang seharusnya Tuhan perintahkan. Tetapi begitu saya mengaku, Tuhan ampuni saya. Tuhan berkata, no problem. Aku tetap mengasihi kamu. Aku tetap memberi kesempatan kepadamu. Aku tetap dukung kamu. Bukankah aku menyertaimu? Ayo bangkit lagi, gitu kan? Bebas saudara. Saudara ingin alami perubahan besar, jangan sembunyi terus. Keluar dari persembunyianmu. Yang kedua, lihat dirimu seperti yang Tuhan katakan. Jangan bangun identitas dari reaksi orang, dari penilaian orang, dan dari masalahmu. Bangun identitasmu seperti yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Kita